Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama nggak bikin video dan pada akhirnya hari ini aku bisa membuat video lagi. Maafkan kalau misalkan suaranya agak-agak mindeng karena baru sembuh dari sakit. Jadi aku teh mau cerita guys ya, beberapa hari yang lalu aku pulang dari umroh. Nah, pas lagi umroh juga aku udah sakit ya, tapi belum separah kemarin. Panas gitu kan, meriang gitu guys ya, tenggorokan sakit dan masih bisa dipaksakan lah waktu itu ya, waktu di Mekah itu. Nah setelah udah hari ke-6 aku udah nggak kuat gitu guys ya, jadi aku nggak bisa nganterin bapak ke bandara, hanya bisa sampai Kornes, sampai Balad Jeddah. Di situ aku perpisahan dan aku langsung ke rumah sakit di infus dan beberapa hari sakit dan sekarang alhamdulillah udah sembuh, tinggal batuknya aja dan suaranya aja. Jadi begini guys ya, kemarin itu alhamdulillah aku dikasih kesempatan sama Allah teh untuk bisa melaksanakan ibadah umroh bareng dengan orang tua, dengan bapak ya, karena ibu sudah almarhumah, sudah nggak ada. Jadi alhamdulillah aku dikasih kesempatan sama Allah teh bisa mengajak bapak untuk beribadah umroh. Nah tadinya aku kan nggak mau, tadinya mau ketemu di Mekah aja. Tapi kata ibu haji teh yang di Indonesia, katanya kenapa nggak ikut ke Madinah aja biar sekalian ngebimbing bapak, kasihan katanya. Memang iya, karena bapak kan udah lansia ya kan, udah tua, usianya udah 82 tahun. Jadi harus dibimbing gitu, harus didampingi. Orang-orang kan kalau umroh itu kan harus sama keluarganya, sama istrinya, entah sama anaknya. Dan kebetulan aku udah ada di sini, jadi biayanya juga nggak terlalu berat, nggak terlalu banyak. Makanya ya udah, aku putuskan untuk ikut. Nah, pas landingnya kan di Jeddah ya, kebetulan landingnya di Jeddah, alhamdulillah. Jadi aku langsung nyamperin ke bandara, ngejemput gitu kan. Nah dari bandara Jeddah langsung ke Madinah naik bis, dan di Madinah itu sekitar 4 harian deh ya, mungkin 4 harian lah di Madinah. Kalau di Madinah itu nggak terlalu ini ya. Aduh, ini ada suara geduk-geduk, itu lagi ada tukang guys ya. Kalau di Madinah itu nggak terlalu hotelnya itu kan, hotelnya itu nggak terlalu besar, mungkin ya nggak terlalu besar, jadinya nggak terlalu padat, namun di tempat makannya yang padat. Jadi sarapan, makan siang sama makan malam itu kan ngantri ya, karena tempatnya sempit, agak-agak sempit gitu. Walaupun kursinya banyak, tapi karena jamaahnya banyak, membludak gitu kan, karena mau puasa, jadinya tuh pas waktu makannya itu ngantri guys, jadi nggak ih berisik. Maafkan ya guys ya, karena lagi ada tukang. Eh, jadi makan siang, pokoknya dari sarapan ngantri, makan siang ngantri, makan malam ngantri. Kebetulan kalau di Madinah itu kan bapak sekamar dengan Pak Haji yang baik hati gitu, jadi mau nemenin, mau bareng-bareng ke masjid, mau dia ngajakin ke masjid, nungguin, terus digandeng gitu. Jadi aku tuh agak-agak alhamdulillah gitu kan, jadi nggak terlalu kesusahan. Karena guys kalau perempuan sama laki-laki kan beda ya, jadi nggak disatuin dan jadi beda gitu, jadi susah. Terus kamarnya juga jauh gitu, jadi aku tuh kesusahannya itu, jadi nggak deket, jadi agak gimana gitu, karena laki-laki sama perempuan kan dipisahin, jadi pokoknya kesusahan lah. Waktu ke masjidnya juga kan beda, yang di masjid yang perempuan di sini, yang laki-laki di sana, jadi kan beda guys. Jadi tidak terlalu bisa untuk 24 jam mendampingi gitu. Kalau misalkan ke kamar mandi kan kesusahan, karena laki-laki sama perempuan kan dipisah. Nah si bapak kan nggak tahu guys, untungnya kalau di Madinah itu kan ada tangga ini,
di Mekah juga sama sih ada tangga, cuman karena padat banget kalau di Mekah itu sangat-sangat padat guys. Jadi mau tidak mau si bapak teh harus pakai eskalator turun ke bawah. Nah, masih di Madinah nih. Nah, di Madinah udah ini ya, apa namanya, di Madinah tuh udah nggak terlalu kerepotan kalau di Madinah. Terus eh singkat cerita ke Mekah ya kan. Nah, di Mekah itu sangat-sangat membludak banget ya jemaah-jemaah umroh itu kalau lagi puasa, sebelum puasa Sa'ban, Rajab itu udah penuh guys jemaah umroh dari berbagai negara. Jadi hotel-hotel juga penuh. Pokoknya di yang waktu makannya aja nih yang kesusahan. Waktu makan kesusahan itu karena terlalu lagi makan siang kan semuanya pada datang. Jadi semuanya masuk ke restoran, terus penuh kan. Nah ada satu kejadian guys, ini singkat cerita aja ya. Ada satu kejadian, aku numpahin makanan orang. Nah waktu di Madinah, si bapak yang numpahin makanan orang. Jadi nggak sengaja gitu, nggak sengaja, tanpa disengaja. Nah pas di Mekah, mungkin si mas-mas ini teh bawa bawa ini kan bawa cangkir gitu, cangkirnya itu isinya itu ikan teri mungkin dari Indonesia. Dan aku juga udah hati-hati sebenarnya ya mau mengambil nasi kan, udah ngambil nasi, aku tuh mau mau ke belakang gitu, mau apa ya, mau jalan gitu kan karena di depan ada orang. Jadi aku tuh mau jalan mau lewat, ternyata di belakang teh ada si emas-emas yang bawa makanan. Dan si makanannya itu guys, si cangkir yang isinya teri itu kelempar, jadi kesenggol gitu, kesenggol, nggak tahu kesenggol sama apa, kesenggol jatuh semuanya si teri itu. Tapi kalau nasinya enggak ya, nasinya kan kayak gini, ini kayak gini mungkin ya. Aku kira itu bukan ikan teri, aku kira makanan dari situ. Mas maaf ya nggak sengaja, ngomel-ngomel kan, mbak hati-hati dong mbak, begini-begini. Ya udah, daripada aku malu dan si emas yang ngomel-ngomel terus, ya udah aku pergi aja guys. Jadi nggak aku beresin, bodo amat, aku pergi karena ini makanan untuk si bapak teh nungguin gitu kan di kursi. Ya udah aku jalan aja, biarin aja ngomel-ngomel, terserah. Karena kalau misalkan aku ladenin kan nanti takutnya aku malu guys karena ada orang. Ya udah aku jalan aja karena nggak sengaja kan, nggak sengaja, tanpa disengaja. Itu maafkan ya kalau saya salah mas, maaf ya. Terus singkat cerita, udahlah ini singkat cerita, aku udah mendampingi si bapak umroh, udah ngajak bareng-bareng umroh. Alhamdulillah lancar, semuanya berjalan dengan lancar. Dan si bapak juga udah ada di Indonesia, udah berkumpul dengan anak-anaknya, udah berkumpul dengan keluarga. Dan aku masih di sini karena aku harus menyelesaikan kontrak kerja aku harus menyelesaikan pekerjaan aku. Jadi aku kembali bekerja, si bapak pulang ke Indonesia. Nah pas di rumah ini udah singkat cerita lah ya, singkat cerita udah di rumah nih, si majikan perempuan ngajak ngobrol gitu kan. Katanya kemarin mau nyari obat. Terus nggak sengaja katanya buka lemari kamu, katanya lemari aku gitu. Nggak sopan ya guys ya, buka-buka lemari eh, tanpa izin gitu. Terus ya katanya dia nemu botol aqua. Nah seperti ini guys ya modelnya, seperti ini. Botol aqua yang dibalut sama lakban seperti ini. Katanya udah dibuang, dia udah buang katanya. Ya udah aku bilang kalau udah dibuang aja nggak apa-apa. Terus aku jelaskan ini itu buat air jam-jam, karena kalau misalkan nggak dibalut seperti ini takutnya pecah atau takutnya nanti pas di koper itu ketahuan di komputer di bandara. Nah karena membawa cairan di dalam koper takutnya dikeluarin, nggak boleh. Nah kalau misalkan pakai lakban dan nanti juga kan tutupnya ini dilakban semuanya jadi tertutup, terus dibuntel-buntel sama dibelut-belut sama baju, jadi nggak akan kelihatan, jadi aman. Aku bilang gitu, ini tuh bukan apa-apa. Jadi mereka berpikirnya mungkin si dudungan saya teh berpikirnya mungkin ini teh adalah jampe-jampe kah atau sihir kah atau guna-guna gitu kan, langsung dibuang katanya. Ada berapa, ada banyak sih, aku sengaja
ngumpulin seperti ini waktu pas mau berangkat dilakbanin seperti ini, dan ternyata nggak ke bawah semua karena nggak muat di koper aku, di tas aku tuh nggak muat gitu karena bawa barangnya banyak. Bawa oleh-oleh buat ke Indonesia banyak, terus bawa baju aku juga agak-agak banyak gitu. Terus botol ini mungkin aku bawa 10, kayaknya kurang deh 10 juga. Ya sisanya aku simpan di lemari. Tadinya kan mau dibuang tapi nggak sempat dibuang. Jadi ya udah aku taruh aja di lemari baju. Aku simpan, aku pergi, gitu. Nah, mungkin berpikirnya ini tuh untuk apa gitu. Padahal ini untuk air jam-jam. Kebanyakan ya guys ya, kebanyakan kalau jamaah-jamaah dari Indonesia pasti bawa aqua yang kosong. Nah, udah dibalut seperti ini. Karena kalau misalkan dibalut aku kan mikirnya gini, kalau misalkan aku balut-balutnya di hotel, takutnya kan teman-teman sekamar takutnya lagi tidur berisik ya kan, kalau ngebalut-balut pakai lakban ini. Nah, pakai lakban seperti kan bunyi kan. Nah, takutnya berisik, makanya aku sengaja dari rumah dibalutin seperti ini, guys, ya kan? Dan nanti tinggal atasnya aja tutupnya. Dan ternyata ngambil air jam-jamnya itu susah guys, karena penuh banget waktu di Syai itu penuh, jadi nggak bisa. Mungkin yang ke bawah ke Indonesia mah cuma 5 biji, 5 aqua ini. Jadi nggak bisa bawa banyak karena kesusahan ngambil air jam-jamnya, di tempat Syainya penuh. Terus ada yang di botol, bukan botol ya, di tempat seperti ini di luar itu kan nggak boleh dibawa. Itu mah hanya untuk minum aja, minum di tempat, nggak boleh dibawa pakai botol gitu. Makanya aku takut dimarahin sama petugasnya guys ya. Jadi cuman ngambil sebotol udah gitu. Jadi nggak bisa ngambil banyak. Dan aku juga nggak bisa sholat di Masjidil Haram waktu itu karena nungguin si bapak guys. Kalau misalkan aku bawa ke masjid takutnya berdesak-desakan, sedangkan jadwal nanti pergi ke sana pergi ke sini itu kan kesusahan, perginya juga lama gitu kan. Lumayan agak jauh dari kamar hotel ke masjid, itu kan agak jauh ya kan guys ya. Jadi si bapak kita tidak bisa diburu-buru, makanya sholat selalu di masjid hotel di bawah gitu kan guys ya. Jadi nggak ke Masjidil Haram, makanya nggak bisa bebas ngambil air jam-jam karena kesusahan ngedampingin si Aki gitu guys ya. Tapi alhamdulillah sih ini adalah momen paling terindah, paling tidak akan pernah bisa terlupakan. Aku bisa berdampingan dengan bapak gitu kan guys. Berasa mimpi padahal bukan mimpi, ini nyata. Alhamdulillah ya Allah, ini suatu hadiah dari Allah guys ya. Aku bisa umroh bersama bapak, bisa ngedampingin, bisa megangin tangannya, bisa ngobrol sambil bercucuran air mata gitu guys ya di masjid, sambil sama bapak ngobrol sambil bercucuran air mata, meluapkan semua kesalahan-kesalahan aku bilang aku begini, mohon dimaafkan dan sebagainya. Dan bapak juga sama guys, nangisnya, nangis sejadi-jadinya. Walaupun terbatas karena perempuan dan laki-laki kan beda guys ya, harus dipisah, dan aku nyari-nyari kesempatan gitu. Waktu di masjid kan nggak boleh ya, aku masuk ke masjid, aku ngobrol sama bapak, ya udah di situ aku meluapkan unek-unek di hati. Dan setelah itu aku diusir sama petugas sama petugas masjidnya, nggak boleh katanya, mamnu, nggak boleh perempuan di sana. Ya udah aku pergi. Pokoknya alhamdulillah guys, ini adalah momen terindah buat aku ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah sudah memberikan aku kesempatan bisa umroh bersama Bapak tercinta. Oke guys, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.